Allah sebagai Tuhan. Sembahlah Robbakum, sembahlah Zat yang merawat kalian. Jadi nanti ibaratnya kita itu akan mudah untuk melihat ngawullah kepada seseorang yang memang selama ini turut membantu kita. Kita akan mudah untuk menunjukkan atau memberikan loyalitas kita kepada seseorang yang selama ini memang berjasa kepada kita. Ya misalnya kita itu kerja, ada bos, Nah, tentu kita terhadap bos kita itu tunduk patuh. Kenapa? Karena ya atasan atau bos kita itu yang kita anggap dia itu menjadi sumber atau penyebab dari keuntungan kita. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu menguntungkan dari orang itu. Maka kita tunduk, patuh, hormat terhadap mereka. Nah, di sini Allah memakai logika yang sama dengan mengatakan, hai manusia, ini baik yang beriman maupun yang tidak beriman diseru. Wahai sekalian manusia, u'budu robbakum. Sembahlah Zat yang selama ini merawat kalian. Allah itu memberi rezeki yang sama, tidak membeda-bedakan. Mau kita beriman atau tidak beriman, oksigen ini gratis dari Allah. Mau kita percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah, kita itu selalu diberi jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rububiyahnya Allah ya. Karena Allah itu sebagai pengelola, perawat, dan penanggung jawab terhadap keberlangsungan makhluk yang ada di muka bumi ini, maka semuanya, mau iman maupun tidak iman, itu diberi bagian rezekinya. Lah terhadap zat yang seperti itu, Allah mengingatkan, hei wong-wong, semua manusia, sembahlah Tuhan kalian yang seperti itu loh. Yang selalu memfasilitasi kalian apapun juga. Meskipun ya kadang-kadang kita ini nganyelke, kasarannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berani. Atau meskipun ada orang yang tidak percaya kepada Allah gitu. Tapi selalu diberi rezeki oleh Allah, sembah zat yang kayak gitu itu disembah. Jadikan dia sesembahan. Nah, Allah menggambarkan Rob yang seperti apa? Tuhan yang allazi khalaqakum. Zat yang menciptakan kalian. Jadi di sini Allah memberitahukan tentang keesaannya bahwa dialah satu-satunya zat yang memberikan nikmat kepada hambanya biikhrajihim minal adami ilal wujudi. Salah satu nikmat terbesar adalah Allah mengadakan kita dari yang awalnya tidak ada. Mengeluarkan kita dari ketiadaan ilal wujudi menjadi wujud seperti ini. Sing wujudke niku kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya diprotes lah, sing itu kan hasil kerjasama antara bapak dan ibu saya. Misalnya ngaten, wujud saya itu kan hasil kerjasama antara bapak dan ibu saya. Loh pertanyaannya ngaten ya. Kuwi kerjasama sing pas kapan yang menghasilkan itu kan kita nggak tahu. Yang kemudian kun fayakunnya itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar kayak gitu. Tapi kan nggak kemudian kita pokoknya iki dadi. Kan nggak mungkin kayak gitu. Dan selama proses kejadiannya pun, apa ya kita tahu? Biasanya kita melihatnya dari tanda-tanda, misalnya kalau pasangan kita itu mual-mual, itu tanda kalau mulai ngisi, ngerti nggih? Lah mulai ngisi ketika mual-mual itu kan udah
beberapa minggu baru terdeteksi. Lah yang menentukan bahwa nutfah ini yang kemudian nanti menjadi bayi, memprosesnya dari awal sampai kemudian muncul gejala seperti itu siapa? Kan kita nggak tahu, tahu-tahu bojoku ternyata hamil, ternyata. Itu kan bukti bahwa kita sebenarnya nggak tahu. Bahkan ketika kita sudah tahu pun, kita nggak bisa melakukan intervensi terhadap kondisi dari janin kita. Misalnya ngayal, aku pokoknya anakku kudu itu. Orang itu mau aku naik lanang. Misalnya seperti itu, kayak. Mbok sengeyel apapun kita nggak punya kuasa untuk kemudian mengganti jenis kelamin itu. Ini kan bukti ya bahwa yang bisa melakukan semua itu adalah Allah. Bahwa Allah kemudian menjadikan hukum sebab akibat, yaitu goro-goro awak dewe kumpul pasangannya kemudian bisa menjadi hamil, sebab dan akibat itu bisa efektif apabila mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatane ana wong sing ngoten nggih, misalnya nyun sewu misalnya, ada orang yang sudah menikah lama, tentu pengen punya anak. Usahanya ora kurang-kurang. Kalau memang anak itu adalah hasil dari usaha kita, ngopo kok ana wong sing ngono. Itu bukti nyata yang nggak bisa kita bantah. Loh, semua itu merupakan tanda loh, tanda dari kekuasaan Allah, karena Allah yang berkehendak untuk membuat napa niku kehamilan, membuat orang akim, membuat orang tidak bisa hamil atau kemudian hamilnya itu kembar, kan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Yang semakin menegaskan bahwa dialah Rob kita. Yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Kan Fir'aun itu agak lucu. Dia itu ketika mengaku sebagai Tuhan, ditekoni, lah sebelum kamu lahir, terus Tuhannya manusia itu siapa? Berarti nggak ada Tuhan sebelumnya. Wong Tuhannya belum lahir, kamu yang mengaku sebagai Tuhan itu belum lahir, terus yang nyiptake wong-wong biyen iki sapa? Berarti ada Tuhan lain selain kamu. Ya ora iso jawab. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu khalaqakum walladzina min qablikum. Menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan ibadah seperti itu menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kemudian juga memberi tambahan bukti akan rububiyah Allah dengan mengatakan selain itu tadi ya, selain alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah zat yang menjadikan bumi ini sebagai firas. Aimah dan sebagai tempat datar yang bisa kita pakai untuk istirahat. Yang mana bumi itu ya kondisinya stabil, ya ora goyang-goyang. Sehingga bisa kita pakai sebagai firas. Kalau firas secara letterleknya di dalam bahasa Arab itu kasur. Bisa kita pakai untuk tiduran. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa bumi itu mahdan. Mahdan itu kayak kalau kita mengartikannya minal mahdi ilal lahdi, itu kan dari ayunan sampai liang lahat. Nah, mahdi itu tempat khusus yang disediakan untuk bayi. Bayi ini kan ketika tempatnya niku tidak nyaman pasti dia rewel.
Lah mahdi itu tempat yang nyaman untuk bayi. Bumi itu sebagai mahdan, sebagai tempat yang nyaman untuk kita beristirahat. Itu yang menciptakan Allah. Ya, soalnya kalau kita lahir menanyakan Pak, saya gawe bumi jenengan. Bapak kita bilang, ora iso aku. Kita tanya mbah jenengan saya gawe yo ora iso. Semua orang ditanya ngoten nggih. Itu enggak akan mengatakan bahwa aku yang menciptakan bumi, aku yang menciptakan langit. Itu sapa wis. Wong sing ora percaya karo Gusti Allah ada enggak sampai sekarang yang kemudian mengklaim bahwa saya yang menciptakan langit dan bumi? Enggak ada. Sementara nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Makanya di belakang ada nih, dialog antara orang yang ateis yang nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdialog dengan Imam Abu Hanifah, ngerti nggih. Jadi suatu saat orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan itu mendatangi Imam Abu Hanifah. Mereka ingin meminta bukti kepada Imam Abu Hanifah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah bilang, "Da'uni fa inni mufakkirun fi amrin." Aku lagi kepikiran. Dicorok karo Imam Abu Hanifah. Ketika ada orang-orang zindik, orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Allah, datang, nek memang Allah itu ada, buktinya apa? Lalu Imam Abu Hanifah bilang, saya ya sadurunge tak jawab kuwi, aku lagi kepikiran ana masalah. Masalahku ingin gitu. Kok nong laut kae kuwi an-nasafinatan fil bahri, bahwa di laut itu ada napa niku kapal yang fiha anwaun minal matajiri. Kapalnya itu memuat barang-barang perniagaan, tetapi nggak ada yang menjaganya. Nakodane iki ra ono. Tetapi wahya ma'adzali kata zabu wa taji wa tasiru binafsiha. Tetapi meskipun nggak ada nakodanya, kapal ini tadi yang di tengah laut itu yang ombaknya tinggi itu bisa napa niku bersandar ke pelabuhan, lalu kemudian kembali ke tengah laut secara sendirinya. Aku kepikiran, ono kondisi ngono kuwi piye? Lalu orang-orang yang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan seperti itu, faqalu, mereka mengatakan hadza syai'un la yaquluhu aqilun. Ora ono wong sing berakal iso ngomong ngono kuwi wujud. Enggak mungkin kayak gitu ada. Artinya enggak mungkin kapal itu ada dengan sendirinya berjalan ke napa niku ke pinggir pantai, ke pelabuhan, kemudian ke tengah laut bisa menerobos ombak itu dengan sendirinya. Kata orang-orang ateis, dia bilang, ora masuk akal ngono kuwi Abu Hanifah. Udah, kemudian Imam Abu Hanifah kari numpui. Lah iya, kok bodoh men kowe. Lah wong nang donya iki ana apa-apa kabeh, ngoten nggih. Ya wis dicepaki kabeh. Mosok ya kowe ora kepikiran ana sing nyepake. Apa ya semua ini bisa berjalan dengan sendirinya. Ketidakmungkinan kapal yang bersandar dengan sendirinya kan ya padha wae ketidakmungkinan dunia dan segala isinya ini yang berjalan dan berputar sesuai dengan napa niku garis edar. Apa ya ora mikir kowe ngono. Logika seperti itu yang kemudian membuat orang-orang zindik itu napa niku fabuhital qaumu wa rajau ilal haqi wa aslamu ala yadaihi. Maka orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu tadi terdiam. Karena memang ya ini masuk akal gitu. Mereka mengandalkan akalnya, lalu kemudian mereka kembali pada kebenaran dan masuk Islam di hadapan Imam Abu Hanifah. Ya, kita lanjut lagi. Niku wau allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan untuk kalian, untuk kita semua.
menjadikan bumi sebagai firash, tempat untuk istirahat yang nyaman. Lalu wassamaa binaa, dan menjadikan langit itu sebagai as-saqfu. Napa niku atap, ngoten nggih. Beratapkan langit. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 32, Allah mengatakan wa ja'alna samaa saqfa, dan Allah menjadikan langit itu sebagai tiang, sebagai napa mboten tiang, napa niku atap, ngoten sebagai atap. Lalu wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian dialah Allah yang menurunkan air dari langit itu. Ampun lah, siapa yang bisa menurunkan air dari langit? Pinter-pintere wong arep nurunke hujan nganggo nopo disebar garam nopo-nopo dan seterusnya. Ya nyatanya tidak bisa. Kalaupun bisa ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menurunkan dari langit, menurunkan air hujan. Lalu air hujan itu fa'akhraja bihi minas samarati. Dengan air hujan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, keluarlah dari dalam bumi itu buah-buahan. Sebagai apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian, wali an'amikum, dan untuk hewan ternak kalian, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 60-62. Tegasnya pripun? Poinnya adalah annahu al-khaliq, bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang menciptakan kita. Dialah ar-razik, zat yang memberi rezeki kita. Malikud dari wasakiniha, dialah zat yang memiliki dunia ini dan zat yang memiliki semua penghuni dunia ini, waroziqi, dan zat yang membagi rezeki kepada mereka semua. Yang menurunkan air dari langit, lalu dari air yang dari langit itu bisa menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Lah iya, disiram air yang sama. Ngoten nggih? Keluar buah-buahane iku ya ana sing kecut, ana sing manis, ana sing padahal airnya sama. Itu siapa yang bisa mengeluarkan kayak gitu, membuat kayak gitu? Padahal banyune padha, ning rasane menjadi beda-beda. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat yang seperti itu dialah yang yastahiqu ayyubad. Dialah satu-satunya yang berhak, yang layak untuk diibadahi. Tidak yang lain. Karena yang lain nggak bisa melakukan semua itu. Kalaupun bisa pasti menggunakan materi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita saat ini bisa melakukan rekayasa genetika misalnya ya. Buah-buahan kui ya wis ana sing misale semangka sakniki modele semangka yang enggak ada bijinya. Tetapi itu kan hasil dari rekayasa. Rekayasa itu dasarnya dari mana? Materi dasarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat dan menciptakan buah semangka nih. Dari buah semangka itu kemudian kita analisis karena Allah memberikan kepada kita juga akal, itu yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memikirkan, sehingga kita bisa membuat penemuan. Nah, seandainya kemudian akali awak dewe
diambil oleh Allah. Misalnya wong sak pintere kaya apa. Nek wis pikun. Ngoten nggih. Niku ya menjadi tidak tahu apa-apa lagi. Dari awalnya tahu apa-apa, karena diberi ilmu oleh Allah, ngoten nggih, ketika napa niku akale sudah dicabut, diberi cobaan berupa pikun, dia menjadi tidak tahu apa-apa. Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau semua berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki, ora mungkin awak dhewe niku pengen pikun. Nggak mungkin kita pengen sakit. Nggak mungkin kita pinginnya sesuatu yang menyenangkan kita terus. Neng nyatane, sebagaimanapun kita menjaga kesehatan, ora kurang-kurang awak dhewe njaga sehat. Loh tetap saja ngoten nggih, kita itu sakit. Padahal kita nggak menginginkan itu. Loh kuwi sapa sing nguji sakit kayak gitu? Padahal kita nggak mau. Kalau memang semua bergerak sesuai dengan keinginan kita, mbok kita bilang, aku ora pengen loro. Wahai tubuhku, aku ora pengen loro. Sehat to kowe. Loh ternyata ya nggak bisa. Ya maka wakafa bil mauti wa itu cukuplah kematian itu sebagai apa namanya pelajaran mauidhah kepada untuk kita semua gitu ya. Siapa sih yang ingin kehilangan orang yang dicintai? Semua usaha diupayakan yang terbaik. Semua dikorbankan demi kesehatan orang yang tercintai. Tapi karena kematian itu nggak ada obatnya. Mbok sak pintere kaya apa dokter sing iso menyembuhkan orang ketika sudah saatnya mati, ya dia nggak bisa menyembuhkan dirinya. Nah, ini kan bukti nggih bahwa semua itu berdasar atas kehendak, bukan kehendak kita. Ada kehendak lain yang lebih kuat yang memaksa kita untuk mengakui bahwa dialah yang kehendaknya pasti terjadi dan terlaksana. Ya niku yang bisa kun lalu kemudian fayakun. Kan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipaksa untuk mengakui itu. Tau'an au karha. Baik kita ya memang dipaksa atau kita ya secara napa niku menerima itu dengan lapang dada. Zat yang seperti itulah yang layak untuk kita ibadahi. Maka pesan Allah di akhirnya, kalau kalian tahu bahwa yang bisa menciptakan semua itu adalah Allah, memberikan semua itu adalah Allah, menumbuhkan semua itu adalah Allah, sembahlah Dia. Lalu fala taj'alu lillahi andad. Janganlah kamu menjadikan untuk Allah itu andad, saingan. Sementara wa antum ta'lamuna, sementara kalian tahu bahwa nggak level apapun kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala.